Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang sudah kami rasakan pada pagi hari ini. Kami masih boleh menikmati hari yang indah ini. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami maksud dan tujuan daripada firman-Mu, supaya ini menjadi bekal dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Horas, salam sehat, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: kebiasaan berpikiran buruk kepada segala sesuatu dan setiap orang amat melelahkan diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Karena pikiran adalah salah satu tempat terbesar bocornya energi. Ada yang membagi otak manusia menjadi 3 ruangan. Mungkin pembagian ini tidak sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran. Namun, pengelompokan ini bermanfaat menolong kita mengenali pikiran kita serta memilih mana yang baik untuk kita dan orang lain. Ruangan pertama adalah tempat bermukimnya hal-hal yang tidak menyenangkan, yang buruk atau yang tidak baik. Contohnya, di situ tersimpan kata-kata yang menyakitkan, tindakan orang yang melukai perasaan kita, prasangka-prasangka kita bahwa orang lain menyebarkan gosip tentang kita, dan keburukan-keburukan kita sendiri yang mungkin membuat kita merasa malu sendiri, dan lain-lain. Ruangan kedua diisi tempat hal-hal yang tidak kita mengerti atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Misalnya, mengapa saya sakit? Padahal saya orang baik, rajin berdoa, rajin ke gereja, setiap hari makan makanan sehat. Padahal ada orang yang jahat, pencahariannya dari hasil merampok, minum minuman keras, tapi ia gemuk dan tidak pernah terserang penyakit. Mengapa Yakub yang berbohong justru diberkati? Mengapa Tuhan tidak membunuh saja si iblis itu sehingga masalah selesai? Mengapa, dan banyak pertanyaan mengapa. Kita tidak mendapat jawaban lengkap. Sebenarnya
kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam dunia ini dan juga dalam kehidupan kita, semuanya itu rencana Tuhan. Dan di atas rencana Tuhan pasti ada rencana yang paling indah. Ruangan ketiga diisi dengan tempat hal-hal yang baik, yang membangkitkan semangat dan yang meneguhkan iman kita. Itulah antara lain yang ditegaskan dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Tadi dikatakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal-hal inilah yang perlu kita pikirkan lebih banyak. Kita memikirkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kita lebih banyak memikirkan kebaikan-kebaikan orang lain. Kita memikirkan hal-hal yang baik terjadi pada orang lain. Dengan begitu, hidup kita akan terbebas dari tekanan-tekanan yang menyakiti kita sendiri. Mengeruhkan persaudaraan kita dengan sesama dan meredupkan iman kita kepada Tuhan. Kita akan bahagia, bersukacita, dan kuat dalam menjalani hidup. Bersukacita dalam pekerjaan dan pelayanan kita setiap hari. Itu juga menjadi kesaksian nyata bagi orang lain bahwa hidup ini adalah untuk disyukuri. Saudara dan saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita awali hari ini dengan pikiran yang benar, pikiran yang manis, dan pikiran yang lebih positif. Karena pikiran kita dapat mempengaruhi segala tindakan dan pekerjaan kita, dan tentunya juga mempengaruhi hasil yang lebih indah dan lebih positif. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang benar, yang manis, dan yang indah. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing hati dan pikiran kami, supaya kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang benar dan positif. Karena itu sangat berpengaruh dalam segala tindakan dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan yang selalu menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.